Oke, selamat sore teman-teman semua. Pasti udah jarang lihat mukaku. Karena emang ya di kosan itu sinyalnya jelek banget. Jadi tiap aku ikut Zoom itu selalu putus-putus dan keluar masuk. Semoga hari ini sinyalnya bagus ya. Jadi kita nggak keganggu pada hari ini. Hari ini kita akan komsel lagi dengan tema Who is our neighbor. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Aku akan pimpin dalam doa ya. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan setiap kami di tempat ini melalui Zoom pada komsel hari ini. Tuhan, apapun yang sedang kami rasakan, apapun yang sedang kami alami, kami tahu bahwa Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang paling mengerti, dan Tuhan sudah siapkan hal yang paling indah buat kami, Tuhan. Kiranya hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kami bisa fokus untuk selalu percaya kepadamu, dan hari ini kami bisa fokus untuk kembali memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan untuk Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan angkat lagu pujian, sujud di altarnya. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia
nyatanya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang tiadanya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang tiadanya. Amin ya, liriknya kemarin pas aku dikasih tahu VV, Ci jangan lupa WL Komsel gitu kan. Aku pas mau cari lagu gitu, ini langsung lagu ini langsung keluar gitu, jadi aku langsung nyanyiin, aku baca liriknya, aku ngerasa benar-benar setiap kalimatnya itu akan selalu cocok ya sama apapun, gimana pun kondisi hidup kita. Ya, liriknya bilang bahwa Tuhan akan selalu peduli kita, Tuhan akan selalu bilang, ayo datang ke dirinya gitu, ayo sujud di hadapan Tuhan, bahwa kita harus bawa hidup kita, karena cuman Tuhan gitu ya yang berkuasa untuk mengampuni dan membebaskan kita buat ubah hidup kita gitu ya. Oke, hari ini kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita akan angkat lagu Allah Sanggup. Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak pernah dilihat mata, tak didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati.
hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan di tempat masing-masing gitu ya. Tapi tetap buat satu Tuhan kita. Amin. Oke, bentar lagi kita akan dengerin komsel yang bakal dibawain sama Veve. Hari ini ceritanya si kembar gitu ya. Satu nyanyi, satu bawain firman gitu. Sebelumnya kita akan angkat lagu pujian Manis Kau Dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak
bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah nangis kau dengar, Tuhan, nangis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Dan hatiku bersuka Aku serahin ke Feve untuk turun komsel hari ini. Oke, sebelum mulai sharing pada malam hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengkuatkan kami Tuhan pada malam hari ini, kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di komsel kami. Sebenarnya akan memulai sharing kami Tuhan, ya Tuhan tolong supaya apa yang Feve sharingkan pada malam hari ini dapat menjadi berkat buat teman-teman, dan berkat juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, ya Tuhan tolong supaya Feve bisa menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan di komsel malam hari ini. Terima kasih Bapak, dan nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sebelumnya aku mau nyapa dulu teman-teman semua. Selamat malam teman-teman. Kalau bisa on cam, kita on cam bareng-bareng ya. Jadi lebih enak gitu kalau mau ngobrol. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Paling mungkin ada yang lagi nugas, ada yang lagi baru pulang kerja gitu, jadi nggak bisa on cam, tapi nggak apa-apa. Semoga tetap bisa fokus ya, nggak ada yang enak sharing pada malam hari ini. Ini sharing kedua aku by the way. Semenjak di pengharapan gitu. Dari seminggu kemarin aku udah kayak Cibel, gue nggak bisa kita tukar aja gimana Cil yang sharing gue yang WL. Aku takut gitu, kayak nggak berani aja gitu, kayak bingung mau ngomong apa. Terus ya intinya setelah dengan perbimbangan itu akhirnya aku sudah menyiapkan sharing pada malam hari ini. Jadi judulnya itu sebenarnya Who is my neighbor? Tapi sama aja sih, who is my atau who is our, kayak kan sama-sama kita. Tapi kan aku terlalu nervous gitu ya. Aku tanyain Jessica temanya apa, aku jawabnya who is our neighbor. Jadi sebenarnya sama aja sih, tapi ya oke, let's go. Jadi bacaan hari ini itu dari Lukas 10 ayat 25 sampai 35. Aku nggak akan bacain semuanya, tapi aku lebih ke ceritain kali ya. Ayat ini tuh kayak cerita gitu. Jadi aku akan ceritain pakai bahasa aku sendiri. Gitu ya. Jadi waktu itu ahli Taurat itu kayak nanya sama Tuhan, tapi nanyanya tuh kayak ngerjain gitu loh. Nanya gini, gimana caranya buat kita untuk mendapatkan hidup kekal? Nah, otomatis Tuhan tahu kan kalau si ahli Taurat ini tuh ngerti tentang hukum Taurat gitu. Kenapa dia nanya lagi gitu kan? Kenapa dia kayak mau minta pendapat dari Tuhan gitu, tapi ya gitu caranya kayak ngerjain Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan tahu dong kalau dia mau dikerjain. Terus Tuhan jawab, tanya balik, apa yang tertulis di hukum Taurat? Ya kan, jadi kayak Tuhan nyuruh si ahli Taurat ini untuk jawab sendiri pertanyaan dia kan. Terus dia beneran jawab gitu kan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dia jawab sendiri gitu kan. Terus Tuhan jawab, iya benar, itu yang kamu bisa dapat hidup kekal dengan cara itu. Benar, lakuin kayak gitu. Terus si ahli Taurat ini nanya lagi,
sesamaku manusia itu siapa sih gitu. Terus Tuhan jawab dong, pakai perumpamaan ini yang pasti teman-teman udah pada tahu, yaitu udah familiar ya, tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi gini awal ceritanya, mungkin teman-teman udah pada familiar gitu ya, tapi kayak aku pengen bahas kayak menurut apa ya istilahnya yang aku baca, tafsiran yang aku baca gitu, kayak jadi seru gitu ceritanya. Jadi ada orang yang jalan turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah itu diperkirakan kemungkinan besarnya dia adalah orang Yahudi gitu, dia orang Israel. Nah, perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu dia butuh perjalanan 23 km. Dan itu kayak bisa dibilang kayak jalan rawan gitu loh, teman-teman. Jadi kayak bahaya gitu karena banyak rampok, banyak orang-orang yang jahat gitu sembunyi di jalan itu, karena kan jalannya kayak istilahnya sepi gitu kan. Jadi kayak kalau mau ngerampok tuh gampang gitu. Nah, karena jalannya udah rawan kayak gitu, terus dia sial juga gitu kan ya orang kan, terus akhirnya dia dirampok, terus dia dipukulin sampai kalau tertulis di Alkitab itu kayak setengah mati gitu, jadi kayak napas iya tapi nggak gerak gitu kan, jadi kayak udah tergeletak aja gitu jadi dia ditinggal sama para penyamun dalam keadaan dia udah babak belur. Nah, menurut yang aku baca juga, orang Yahudi itu mereka bertemannya istilahnya sama orang-orang yang juga menjalankan tradisi Yahudi. Kayak yang tertulis di Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Itu yang tertulis di Imamat. Jadi bisa aja, mungkin aja gitu, mereka orang-orang Yahudi ini menginterpretasikan ayat ini dengan kalau misalnya kita sesama kita tuh ya cuman orang-orang kita aja gitu, orang-orang Yahudi aja gitu. Jadi mereka nggak bergaul sama bangsa lain. Itu ya, itu background si orang yang dipukulin ini nih. Nah, terus setelah dia udah tergeletak kayak gitu, lewatlah nih seorang imam. Imam ini kalau sekarang istilahnya kayak pendeta gitu kali ya. Jadi otomatis orang ini udah ngerti lah tentang Alkitab, malah kayak bisa bilang keluar kepala lah hafal Alkitab gitu. Nah, kalau misalnya si imam ini lebih tahu ke hukum Taurat. Nah, tertulis tuh di hukum Taurat, kalau nyentuh mayat itu mereka jadi najis selama 7 hari. Ini mohon maaf kalau yang aku omongkan ini salah, nanti mungkin boleh dibenerin sama Kaniko sama Koyo yang ada di sini ya. Jadi kalau nyentuh mayat itu jadi najis gitu selama 7 hari. Nah, si imam ini, dia tahu kan tentang hukum ini, tapi dia nggak bisa make sure kalau nih dia ngelihat si orang ini, dia udah mati apa enggak. Kan tadi aku bilang kan setengah mati, napas iya, gerak enggak gitu. Jadi kayak harus di make sure banget nih orang ini masih hidup apa enggak, tapi dia nggak melakukan itu gitu. Jadi cuman kayak jalan nih, lihat, terus kayak, kok mati nggak ya gitu, terus akhirnya di jalan lagi gitu. Jadi si orang ini patuh sama si hukum Taurat yang tadi dia sebut, kalau nyentuh mayat itu jadi najis, tapi dia mengabaikan hukum yang lain gitu, yaitu yang tadi mengasihi sama manusia. Dia malah kayak dia lebih paham tentang Alkitab gitu lah istilahnya, tentang hukum Taurat dibanding orang-orang lain, tapi dia menggunakan apa yang dia tahu untuk keselamatan dirinya sendiri gitu. Jadi dia nggak nolongin gitu, dia cuma lewat aja karena dia takut gitu dasarnya. Terus dia juga takut pas dia lagi nolongin, tiba-tiba ada orang lewat yang ngelihat dia gitu kan. Jadi kayak ketahuan gitu kalau misalnya dia lagi nyentuh mayat gitu, ntar dia jadi najis gitu. Nah, dia takut. Nah, akhirnya dia lewat aja, dia nggak ngelakuin apa-apa. Terus lewat lagi orang kedua, yaitu orang Lewi. Berdasarkan yang aku baca juga, orang Lewi itu kan orang Israel juga ya. Berarti istilahnya kayak ya mirip-mirip lah sama orang Yahudi, maksudnya kayak sebangsa sama orang Yahudi, tapi dia tetap nggak mau bantuin gitu. Kalau yang berdasarkan aku baca lagi nih, jadi kalau si imam tadi kan dia cuman kayak lewat, lihat, jalan lagi. Tapi kalau si orang Lewi ini kayak udah lihat, dia lihat nih, sampai didatengin, tapi dia tetap nggak mau nolongin gitu. Jadi kayak deketin si orang ini, tapi dia nggak nolongin. Karena dia kayak sibuk gitu loh, dia sibuk, jadi dia nggak mau ngambil resiko, nanti istilahnya kayak nanti plannya dia keganggu lah, atau nanti ada orang lewat yang mungkin dia sepemikiran sama si imam ini juga kan bisa aja gitu. Jadi dia nggak mau nolongin akhirnya. Jadi dua orang ini yang bisa dibilang mereka lebih ngerti hukum Taurat, lebih ngerti Alkitab dibanding orang-orang lain, dia malah nggak nolongin gitu. Jadi mereka menggunakan keagamaannya mereka untuk keamanannya diri sendiri. Kalau orang Lewi ini untuk mementingkan kepentingannya sendiri dibanding untuk nolong orang lain. Terus datanglah orang ketiga, yaitu si orang Samaria ini.
Si orang Samaria ini dia golongan orang Samaria itu adalah orang yang diasingkan sama orang-orang Yahudi. Jadi orang Samaria itu adalah orang-orang hasil anak dari kawin campur antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi gitu. Jadi mereka dianggap lu tuh bukan orang Yahudi murni, orang Israel murni. Jadi lu bukan bagian dari kita gitu istilahnya. Gini deh, kalau lebih simpelnya kayak orang Indonesia nikah sama orang Belanda gitu. Anaknya kalau misalnya tinggal di Indonesia pasti dibilangnya kayak anak apa sih, anak londo bule. Nah anak bule nih bukan orang Indonesia, padahal kan dia sebenarnya ada darah Indonesianya kan, tapi kan karena dia mungkin orang tuanya satu dari Belanda, jadi dia bentukannya kayak bule gitu, padahal kan tetap ada darah Indonesianya. Nah kayak gitulah ya kurang lebih. Nah tapi dia dianggap kalau dia itu bukan orang Israel gitu. Nah akhirnya si orang Yahudi ini mengasingkan orang-orang Samaria. Jadi secara nggak langsung dia bisa aja gitu lah, bisa aja kesel, bisa aja punya dendam sama orang-orang Yahudi ini karena mereka udah ngasingin si orang Samaria. Tapi ketika orang Samaria ini lewat, dia malah tergerak gitu hatinya oleh belas kasihan untuk bantuin si orang Yahudi ini. Dan dia bantuinnya tuh nggak cuman kayak, Pak nggak apa-apa gitu, nggak cuman ngomong doang gitu, tapi dia banyak banget gitu yang dilakuin. Jadi pertama dia ngasih pertolongan pertama dulu gitu, dia ngasih minyak sama anggur ke orang ini. Dulu kan gak ada 911 ya guys, jadi masih tradisional gitu ngasihnya anggur sama minyak. Terus dia kayak luka-lukanya yang ada di gitu, jadi kayak istilahnya dibersihin dulu lukanya. Terus nggak cuma sampai situ doang, nggak cuma sampai dia nolongin kasih pertolongan pertama gitu, tapi dia ngasih tunggangan ke atas keledainya si orang Samaria ini. Jadi kayak si orang Samaria ini ngasih tumpangan lah gitu, kasih orang Yahudi ini untuk dibawa ke tempat penginapan gitu. Jadi istilahnya kayak si orang Samaria ini ngenuntun si keledainya, di atasnya ada si orang Yahudi. Jadi dia malah jalan kaki gitu, malah jadi nuntun orang ini. Baik banget gak sih? Kayak istilahnya kayak dia tuh nggak kenal kan sama orang ini, tapi dia mau loh sebaik itu, sampai bahkan nganterin ke tempat penginapan juga gitu. Dan nggak cuma sampai situ gitu, setelah sampai ke tempat penginapannya, dia ngasih notes ke si penjaga, apa istilahnya kayak orang yang punya si tempat penginapan itu. Dia bilang, nih aku kasih 2 dinar, tapi nanti kalau misalnya kurang kabarin ya, nanti pas gue balik gue bayar, kayak gitu. Nah, 1 dinar itu yang aku baca disetara sama upah harian gitu. Nah, upah harian berarti kan kalau misalnya 2 dinar berarti kan 2 hari tuh. Nah, padahal dia tuh nggak kenal loh sama orang ini, tapi dia mau ngasih upah dia yang 2 hari itu buat nolongin si orang Yahudi ini. Dia nggak kenal loh, nggak kenal sama sekali, tapi dia mau bantuin gitu, kayak baik banget gitu kan. Dan itu nggak cuma sampai ngasih 2 dinar gitu, dia masih kasih kayak nanti kalau saya kurang bilang ya gitu loh. Betapa baiknya sekali si orang Samaria ini gitu kan, yang malah dia bisa punya kemungkinan untuk nyebut orang Yahudi ini musuh gitu. Bisa aja kemungkinannya jauh lebih gede dibanding imam dan orang imam dan si orang Lewi ini untuk bantuin gitu. Tapi dia mau bantuin gitu kan, maksudnya kayak kemungkinan kecil banget gitu dia mau bantuin gitu. Tapi dia tetap mau punya hati untuk menolong orang ini. Selesai ceritain perumpamaan ini ke si ahli Taurat, terus Tuhan nanya lagi ke ahli Taurat yang tadi, menurutmu dari 3 orang ini siapa yang bertindak sebagai sesamanya bagi orang yang jatuh tadi? Terus ahli Taurat ini jawab, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia nggak sebut langsung sih kayak orang Samaria itu, enggak, tapi secara nggak langsung dia mengiyakan kalau memang orang Samaria ini yang menjadi sesama yang baik buat orang yang jatuh tadi. Terus Tuhan bilang lagi, pergilah dan perbuatlah demikian. Udah jelas banget di sini Tuhan kayak nyuruh kita, udah ngajarin kita gitu untuk bertindak seperti orang Samaria ini. Kalau ada kesempatan gitu kan, kita mau nunjukin belas kasihan kita ke orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita gitu. Misalnya di jalan atau teman kita gitu kan, atau orang stranger itu juga kalau misalnya butuh pertolongan kita harus tolongin gitu tanpa mengharapkan apapun. Cukup dengan kita punya rasa peduli dan rasa belas kasihan aja, itu udah cukup gitu
mereka beda ras kayak, beda agama kayak, beda apapun gitu yang bahkan kita nggak kenal mereka ini siapa, tapi kalau mereka butuh bantuan kita harus tolongin gitu. Jadi Tuhan tuh udah kasih contoh ke kita dulu sebelum kita ngelakuin ini ya. Tuhan tuh udah kasih contoh gitu. Yang tadi kan hanya perumpamaan nih. Kalau misalnya kita baca di Alkitab, jadi teman-teman udah tahu tuh yang kayak Tuhan nyembuhin orang yang lumpuh, sakit kusta, orang buta, terus ngasih makan 5.000 orang gitu kan. Tuhan itu udah ngasih bantuan itu tuh nggak cuman untuk memenuhi kebutuhan fisiknya mereka saat itu ya, tapi di saat itulah Tuhan itu tuh berkesempatan untuk membagikan belas kasihannya, menunjukkan keintimannya, dan nunjukin kalau Tuhan itu tuh siapa gitu di situ. Jadi bisa dibilang kalau misalnya momen-momen itu yang Tuhan ngelakuin dan bantu-bantu sesama itu adalah buat orang-orang yang belum percaya Tuhan bisa jadi percaya dan mereka bisa mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka gitu. Jadi nolong orang ini nggak cuma sekedar nolong, tapi pasti punya dampak buat si orang ini dan untuk kita sendiri gitu. Pas kita lagi berinteraksi sama kita bisa ngelihat gitu kalau misalnya kita tuh sama-sama bisa sakit, sama-sama rapuh, sama-sama nggak berdaya gitu kalau nggak ada Tuhan. Nah, ketika kita lagi melayani sama kita tuh masuk gitu ke kehidupannya mereka dan nolong mereka untuk melihat secara nyata tentang penebusan Allah buat mereka. Nah, aku juga percaya ya, semua pertolongan yang kita lakukan atau orang lakuin ke kita itu nggak pernah ada yang sia-sia. Orang kita layani terberkati, kita yang melayani juga terberkati. Begitu juga sebaliknya. Pelayanan ke sesama itu nggak perlu dalam bentuk material aja gitu, kayak misalnya ngasih benda, kayak ngasih makan, ngasih hadiah gitu, nggak perlu sampai kayak gitu. Cukup dengan kayak halo apa kabar, itu aja udah bikin orang tersentuh gitu. Aku punya dua cerita. Yang satu aku yang melayani, satunya aku dilayani. Yang pertama yang melayani dulu ya. Jadi waktu itu aku lagi pulang, kayak ini Cibel juga gak tahu ceritanya deh. Waktu itu aku pulang dari nongkrong sama teman-teman, ya udah lumayan malam lah ya, jam 7, jam 8. Terus pas udah deket rumah, gak deket-deket banget sih, tapi udah deket. Terus aku ngelihat ada seorang bapak-bapak lagi duduk di jalan. Dan keadaannya tuh dia cuma duduk sama ada kayak yang buat kaki itu apa sih namanya? Ya itu deh. Jadi kayak dia duduk, terus ada itu. Terus aku sudah sering ngelihat bapak ini gitu, tapi aku saat itu berpikir kalau ini bisa aja bohongan, karena emang banyak ya yang kayak cuman modal mereka, sebenarnya mereka nggak sakit gitu, tapi mereka menyakitkan diri istilahnya untuk dapat belas kasihan orang, biar dikasih duit dan lain-lain gitu. Jadi aku pertama kali mikir kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa malam itu aku datangin bapak itu, terus aku nanya, Pak udah makan gitu. Terus dia bilang, belum dek gitu, tapi lebih butuh minum dulu gitu. Terus kayak, oh iya ya, oke. Terus setelah aku naik kayak gitu, aku beliin dia makan, beliin roti, beliin nasi padang gitu, sama beliin air minum pastinya. Aku beliin yang gede, yang kayak, yang seberapa tuh? 2 liter apa berapa ya? Atau deh, pokoknya yang aqua yang paling gede gitu, aku beliin itu. Aku balik lagi, aku kasih ke bapaknya. Terus aku nggak mancing bapaknya kayak, bapak kenapa gitu, enggak gitu. Tapi dia begitu aku datang, aku kasih barang-barang yang aku beliin, dia langsung cerita gitu kayak, saya habis operasi deh, saya kena diabetes gitu. Jadi jari-jari saya, kaki itu udah mulai membusuk dan udah diamputasi. Saya baru saya amputasi, terus saya ditinggal istri saya. Dia ditinggal sama, ya intinya diceritalah gimana dia sakit gitu. Terus dia cerita sambil nangis gitu. Aku sampai kaget karena aku sebenarnya bingung gitu, kayak kenapa hari itu aku bisa tergerak buat nanya si bapak ini keadaannya dia, dan jujur aku terberkati banget gitu setelah mendengar ceritanya dia, kayak iya Pak, aku dengerin, wow, berarti bayanganku sebelum aku nanya ke bapak ini tuh berarti jahat banget gitu kan, kayak aku ngira tuh dia bohongan loh gitu, tapi enggak, dia beneran gitu, habis operasi, dan dia nggak punya rumah gitu kan karena dia habis ditinggal sama istrinya, jadi dia tinggal di jalan gitu. Terus setelah dia cerita, aku juga kayak sambil ngedengerin ceritanya dia, aku bilang, Pak, kita doa bareng ya gitu. Terus, oh iya boleh deh, saya doain bapaknya ini, karena aku emang bukan orang yang misalnya kayak sering doa atau kata-katanya bagus gitu ya kalau doa, jadi doaku pendek aja gitu. Terus bapaknya bilang, makasih banyak ya dek,
saya Muslim, dia bilang gitu. Tapi waktu itu 2 hari lalu ada orang yang bukan aku ya, ada orang yang ngasih Alkitab ke dia dan dia simpen gitu. Dia bilang saya simpen ada di masjid Alkitabnya. Terus aku, oh iya Pak gitu. Terus aku bilang dibaca ya Pak gitu. Saya tahu bisa memberkati. Saya kayak ya Dek, makasih banyak ya gitu. Terus aku pulang tuh kayak seneng banget kayak ternyata bantuanku gitu bisa berdampak buat si bapak ini. Aku bahagia banget waktu itu kayak itu mungkin bisa dibilang pengalaman pertamaku ya, bener-bener berani ngomong sama stranger yang sangat-sangat stranger gitu, kayak tiba-tiba pengen aja gitu bantuin orang ini. Di situ aku terberkati banget kayak ada perasaan yang beda gitu setelah aku bantuin bapak ini, kayak pulang tuh happy banget, kayak lega gitu istilahnya, nggak tahu kenapa. Karena bantuin orang itu aku nggak tahu kan kalau emang ternyata apa yang aku kasih ke bapak ini bisa sampai seberharga itu gitu, dan jadi pendengar yang baik buat si bapak ini juga ternyata bisa jadi berkat gitu kan. Terus cerita yang kedua adalah yang aku dilayani. Jadi waktu itu di tahun kemarin aku pernah cerita sih di akhir tahun itu ya, sekitar Oktober, November, Desember itu lagi stres-stresnya ya, semester 3. Lagi pusing banget sama kuliah karena ya sampai sekarang sih sebenarnya lumayan ya, kuliah UKM gitu, kayak nggak kelar-kelar nih kerjaannya, banyak banget gitu numpuk. Terus nah aku juga melayani di PD Malaki ya gitu, jadi di UKM UKM keagamanku. Terus ada satu orang, dia pengurus dari PD, dia chat aku tiba-tiba, halo Fe, apa kabar? Dan itu yang ngechat 2 orang di hari yang sama, tapi ya satunya pagi, satunya malam. Aku kaget banget karena aku sebenarnya nggak cerita ke siapa-siapa kan. Aku nggak cerita ke mereka kalau misalnya aku lagi capek, aku lagi letih banget sama semua kegiatanku ini. Tapi mereka tiba-tiba ngechat, halo Via, apa kabar? Gitu aja udah nangis gitu. Meskipun akhir-akhir aku nggak cerita ke mereka kenapa, karena menurutku itu terlalu personal dan maksudnya aku nggak mau cerita ke mereka gitu kan, aku kenapa. Tapi dengan mereka nanya ke aku gitu, tanpa aku cerita gitu kan, tapi mereka bisa, misalnya mereka tuh jadi kaki tangannya Tuhan gitu untuk nyemangatin aku gitu. Padahal mereka cuma nanya, halo kayak apa kabar gitu. Tapi aku merasa kayak di situ aku disemangatin lagi kayak, Alve, pelayanan itu nggak boleh apa ya, setengah hati gitu. Pelayanan itu emang harus lu melayani dengan hati buat Tuhan, bukan karena emang cuma tugas lu jadi pelayan aja gitu. Di situ kayak diingetin kayak gitu. Padahal mereka nggak ngomong apa-apa, tapi kayak sangat-sangat terberkati dengan kata-kata halo apa kabar itu. Aku bersyukur banget bisa melayani dan bisa dilayani sama orang-orang yang terdekatku juga. Aku juga berharap buat teman-teman yang ada di GAMI Pengharapan di Youth, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling cerita, kita bisa saling memenuhi, saling care satu sama lain. Aku juga akan belajar untuk melakukan itu karena nggak semua orang, aku merasa sih nggak semua orang terpanggil untuk bisa care satu sama lain, tapi kita bisa belajar untuk bisa apa ya istilahnya, nanya kabar, terus kayak mungkin di teman-teman kita yang udah lama nggak join, kita bisa chat kayak, halo udah lama nggak join nih, kenapa gitu kan, untuk make sure aja kalau misalnya memang dia mungkin lagi sibuk atau ada masalah-masalah yang kita tuh bisa nggak expect gitu, ketika kita nanya kayak gitu mereka akan jawab apa gitu. Tapi ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bisa banget kita tanyain ke mereka gitu sih. Sekian sharingku pada malam hari ini, singkat padat ya. Semoga teman-teman gak bosan dengerin sharingku. Habis ini kita cerita-cerita bareng, kita tutup dulu dalam doa ya. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah memimpin sharing pada malam hari ini Tuhan. Kami mau belajar untuk mau jadi anak-anak-Mu yang mau peka sama sekitar, yang mau menolong satu sama lain. Kami mau belajar dari teladan-Mu Tuhan untuk menjadi pelayan yang setia untuk selama kami. Sebentar kami akan menutup komsel kami Tuhan, ya Tuhan tolong supaya teman-teman di sini semua dapat terberkati, dan sebentar kami akan istirahat Tuhan, bangun kembali besok untuk melakukan kegiatan kami. Tuhan tolong
tidur kami supaya nyenyak, dan besok kami dapat melakukan kegiatan kami. Terima kasih Bapak, dan namamu kami sudah mengucap syukur. Amin.